Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman, CGP Angkatan 10, instansi induk UPT SMP Negeri 4242 Kabupaten Pindrang. Pada kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Dan akan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Dan pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan guru saya, yaitu Pak Samad. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, bagaimana kabarnya Pak Samad? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai, barangkali saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, jadi sebelum kita memulai perbincangan kita ini beberapa menit ke depannya ini Pak. Jadi saya akan menginformasikan dulu ke depannya itu bahwa saat Bapak nantinya mengajar di dalam kelas itu, berarti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran tersebut. Saya akan menjelaskan ini kira-kira tujuan daripada dilakukannya supervisi ini Pak. Jadi salah satu diantaranya itu adalah akan memberikan masukan, kemudian atau bimbingan dan mengembangkan kualitas pembelajaran nantinya di dalam kelas. Nah, sehingga kompetensi Bapak mungkin selanjutnya mudah-mudahan lah akan lebih meningkat, kemudian dapat memberikan pembelajaran tentunya yang lebih bermanfaat ke siswa. Nah, pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi ini Pak. Kemudian nantinya supaya Bapak itu nantinya setelah mengajar dalam kelas, Bapak sudah siap, Bapak sudah lebih percaya diri lah nantinya pada saat melakukan pembelajaran tersebut di dalam kelas. Nah, oke Pak, jadi kita lanjut. Barangkali saya ada beberapa pertanyaan menyangkut materi yang akan Bapak bawakan nantinya di dalam kelas. Nah, kira-kira materi yang akan Bapak bawakan nanti di dalam kelas itu apa ya Pak? Jadi materi yang insya Allah saya akan bawakan nanti di kelas yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat indah namanya. Itu topik daripada materi itu Pak. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih indah namanya. Lebih indah namanya. Oke. Jadi materinya adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih dekat namanya. Oke. Dari materinya ini Pak, kira-kira itu kan pastinya ada tujuan pembelajarannya. Kira-kira dari tujuan pembelajarannya nanti itu apa ya? Jadi tujuan pembelajaran nanti ini kan meliputi rukun iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan pembelajaran ini Pak, yang pertama yaitu mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Dan yang ketiga, mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Asmaul Husna. Ya itu Pak. Oke, jadi ada beberapa yang saya tangkap ini Pak, yaitu mempelajari, kemudian memahami ini nanti siswa mempelajari dan akan memahami iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian siswa akan mempelajari dan memahami makna dari Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga adalah hikmah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tadi itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, kira-kira ini Pak, dari tujuan pembelajaran ini area pengembangan ini Pak. Kira-kira area pengembangannya itu
secara spesifik yang ingin dikembangkan kira-kira apa itu Pak? Jadi area yang kita kembangkan di materi ini Pak, Ya. salah satunya yaitu kita akan terfokus di menerapkan perilaku. Jadi perilaku yang kita akan kembangkan itu perilaku siswa melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Gitu ya. Jadi kita akan di area perilaku. Jadi perilaku siswa ya Pak ya? Iya. Menerapkan perilaku Siswa yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Iya. Oke, jadi secara spesifik sudah. Iya. Kemudian selanjutnya nih Pak, Iya. tentunya kan dalam pembelajaran nantinya ada metode ataukah strategi yang akan diterapkan. Iya. Kira-kira strategi atau metode yang akan Bapak terapkan nantinya di dalam kelas itu kira-kira bagaimana Pak? Jadi metode dan strategi yang kita akan lakukan di dalam pembelajaran ini Pak, yaitu dengan menerapkan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Jadi di sini berdiferensiasi ini kita sadar bahwa seluruh siswa ini memiliki keunikan karena dia memiliki perbedaan dalam pembelajaran itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi kita bagi nanti. Jadi metode yang kita gunakan itu ada pembukaan. Di pembukaan pembelajaran ini kita buka dengan memberi salam, kemudian berdoa. Bahkan kita akan selipkan juga pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada briefing untuk menyegarkan siswa sebelum belajar. Kemudian ada kita jelaskan materi secara singkat. Kemudian memberikan motivasi kepada siswa supaya mereka aktif dalam pembelajaran ini. Kemudian setelah itu kita akan mengadakan pembagian kelompok. Jadi kita akan bagi kelompok siswa ini sesuai dengan bakat dan minat, dan kita akan terapkan sistem berdiferensiasi dalam pembelajaran ini. Kemudian setelah itu akan ada pemaparan materi dari hasil dari materi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah refleksi dan penutup. Sekira itu. Ya. Oke, jadi ada beberapa tadi yang saya tangkap dari metode ataukah strategi yang akan Bapak terapkan di dalam kelasnya. Jadi intinya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Siswa akan dibagi beberapa kelompok, kemudian akan diberikan tugas sesuai dengan minat siswanya itu. Kemudian nanti ini ada yang berupa produk atau apa ini Pak? Iya, ada. Setelah pembelajaran atau setelah pembagian kelompok, tugas yang diberikan nanti hasilnya bagaimana? Ya, jadi setelah pembagian pembelajaran nanti itu dari hasil diskusi itu dari hasil kerja kelompok mereka ini akan melahirkan sebuah ada produk. Ya, itu berdiferensiasi produk. Itu ada semacam kaligrafi ya, yang siswa yang sedang menggambar akan kaligrafi. Ada juga yang sedang menyanyi, dia menghafal Asmaul Husna dengan menyanyi. Ya, kemudian ada yang menulis, menyimpulkan semua materi-materi. Iya. Jadi dari hasil kerja kelompoknya nanti berarti dalam satu kelompok itu ada yang suka menggambar, nanti dihasilkan kaligrafi. Kemudian yang satunya dia suka dengan musik, berarti dia akan menyanyi, mencoba menghafal Asmaul Husna dengan cara menyanyi. Kemudian yang satunya lagi, kelompok yang satunya lagi adalah merangkum semua materi. Oke, jadi itu adalah beberapa tadi informasi yang saya tangkap dari Bapak. Kira-kira ini Pak, kedepannya ini, kira-kira harapannya ini nanti setelah Bapak akan mengajar dalam kelas itu, harapannya bagaimana ke siswa itu Pak? Jadi harapan saya Pak, mudah-mudahan dalam pembelajaran ini ya semua materi ini kita berjalan pembelajaran ini lancar, kemudian siswa dapat memahami materi-materi dengan mudah dan menyenangkan. Biasanya mereka bahagia dalam pembelajaran ini Pak. Oke, iya. Jadi mudah-mudahan berjalan lancar lah Pak intinya ya. Nah, baik, barangkali hanya cuman ini kalau seumpama kesempatannya atau jadwalnya ini kira-kira kapan ini Pak? Jadwal saya ini hari Sabtu Pak ya? Iya, hari Sabtu. Saya ada di depan hari Rabu. Hari Rabu ini Pak. Hari Rabu ini? Iya, hari Rabu. Hari Rabu di kelas 7. Kelas 7. Iya.
jam terakhir. jam terakhir. Iya, ada jam terakhir. Jam terakhir hari Rabu di kelas 7 Pak ya. Iya. Oke. Jadi sudah. Jadi nanti nih Pak saya akan masuk di situ, kira-kira akan mengamati jalannya pembelajaran tersebut. Oke, saya kira cukup sekian barangkali dulu Pak. Akan tetapi saya informasikan lagi selanjutnya setelah observasi di dalam kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi ini Pak. Jadi pasca observasi ini nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan ada lagi perbincangan semacam inilah Pak. Jadi mungkin saya akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya, yaitu Pak Abdillah. Jadi oke Pak, sekira cukup sekian dulu perbincangan kita, dan mudah-mudahanlah nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita lah semua. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap belajar semua? Siap. Terima kasih banyak. Jadi sebelum kita belajar, siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Iya. Bisa lihat lengkap. Yang minggu lalu siapa yang tidak hadir? Ada satu yang tidak hadir, sudah hadir ya? Oh iya, sudah. Berarti hari ini kita sudah lengkap ya. Siapa yang salah subuh tadi? Siapa salah subuh? Jujur. Satu orang. Yang lain kamu tidak salah subuh. Jadi harus salah subuh ya. Orang yang sudah balik, semacam kalian, itu wajib salat subuh. 5 waktu, bukan cuma subuh. Ya. Jadi wajib 5 waktu. Jadi sepakat berjanji salat subuh, salat subuh. Iya Pak. Salat subuh ya? Sepakat. Salat subuh ya. Jadi sebelum kita belajar, siapa yang bisa pimpin doa? Siapa bisa pimpin doa? Ya, silakan. Baik, sebelum kita belajar, mari kita baca doa bersama-sama. Baca surah Al-Ikhlas. Semuanya. Semua dipimpin oleh Hundi lagi. Ya. Ya, Al-Ikhlas Allahu Ahad. Mulai 1 2 mulai. Ya, jadi setiap kita memulai sesuatu itu harus berdoa. Kemudian setidaknya membaca ayat suci Al-Quran. Ya. Jadi sebelum kita materi kita hari ini adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat indah, namanya itu disebut dengan Asmaul Husna. Jadi sebelum kita lanjut pembelajaran, kita explain dulu. Siap? Siap. Ya, silakan berdiri semua dulu. Berdiri di tempat. Berdiri ya. Ya, berdiri. Kemudian coba keluar dari area itu. Keluar dulu di depan sini. Bisa keluar dari kursinya. Keluar dari kursi. Kanan. Sampai sana. Ya. Sekarang cepat ya. Bergerak cepat. Saling kiri. Ya. Ya, oke. Biar saya. Oke, kanan ke belakang. Ya. Putar tangannya. Lompat kalau gini. Ya. Ke bawah. Lompat lagi. Sekarang sebaliknya. Kalau saya ke sini, berarti ke kanan. Kalau sampai sana. Ya. Udah, ya harus konsentrasi. Nah, coba lagi. Oke, lepas.
Oke, jadi sebelum kita lanjut pembelajaran ini, kita menonton dulu ya, kita saksikan video berikut ini. Dari bulan Ramadan, sepulang sekolah, Lita berjalan kaki menuju rumah. Ia terus berjalan dan kemudian duduk di salah satu ayunan. Maghribnya lama banget lagi. Ini juga rumah tuh. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa buat kami. Akhirnya Lita memutuskan untuk berjalan menghampiri penjual minuman itu. Halo? Dari video ini, ada kaitannya dengan pembelajaran kita? Atau ada yang bisa menjelaskan apa isi daripada video ini? Ya silakan. Ada yang bisa berkomentar terkait masalah ini, ada yang bisa? Siapa? Ya silakan. Video di atas menjelaskan Ya, kita tidak boleh membatalkan puasa karena Allah akan tetap mengawasi kita. ya betul. Jadi walaupun kita di tadi video dia ingin sekali berbuka ada yang tetapi dia tidak membatalkan karena dia meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perempuan? Ada perempuan lagi? Perempuan angkat tangan. Oke silakan. Ipa lanjut. Karena Allah Maha melihat. Ya Allah Maha melihat. Jadi walaupun kita bersembunyi tidak ada yang melihat tapi Allah melihat kita. Maka tadi ini yang teman anda di video ini dia tidak membatalkan puasa karena dia meyakini bahwa Allah Maha melihat. Ini ada dalam Asmaul sangat indah namanya Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ya. Jadi sebelum kita lanjut, saya sampaikan dulu bahwa pelajaran ini tujuannya adalah kita harus mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh siswa dalam ruangan ini itu harus mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Tujuan kita. Jadi yang ketiga mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi seluruh siswa dalam ruangan ini setelah mempelajari ini semua sudah memahami ketiga tadi tujuan pembelajaran ini. Kemudian tujuan yang utama adalah menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan. Setelah kita mempelajari materi ini, seluruh siswa dalam ruangan ini baik di depan, di belakang, perempuan laki-laki tidak ada lagi perilakunya yang tidak sesuai dengan perilaku Asmaul Husna. Harus sesuai, ya, baik perkataan, perbuatan dan sebagainya. Ayat yang menjelaskan tentang Asmaul Husna itu dijelaskan dalam surah apa? Dari dijawab? Ya, dalam surah dalam Al-Quran surah Al-Rajah ayat 180. Ya. Ada bisa baca surah ini? Ada bisa baca ayat ini? Ya. Silakan dibaca artinya. Kan baca artinya. Ini. Tidak. Iya. Baca. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang mengingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya, jadi itu ya ayat yang menjelaskan tentang kita harus bikin tentang Asmaul Husna. Jadi Allah sendiri yang menyebutkan namanya dalam Al-Quran dengan nama-nama yang baik dan kita sebagai umat Islam itu harus meyakini dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita terkait dengan Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna?
Jadi barang siapa seseorang yang menghafal Asmaul Husna 99 itu dalam Al-Quran jelaskan bahwa itu dijamin masuk surga. Jadi harus dihafal itu ya. Tidak dihafal, paling tidak kalau tidak menghafal cukup menghafal yang tadi yang dijelaskan Al-Quran. Yang pertama adalah As-Sami, Al-Basir, ya. Dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, jadi kita bagi kelompok, anak sekalian, untuk mempertajam materi ini. Jadi kita bagi kelompok sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Yang kemarin yang sudah sekarang kan dibagi kelompok sesuai dengan minat dan bakat masing-masing yang sudah saya bagi sama Bapak kemarin. Silakan bergerak semua membagi kelompok. Ya, yang di sini kelompok apa? Ya, kelompok yang lebih senang menggunakan menonton. Ya, silakan di sini yang senang terhadap yang desain atau menggambar. Jadi di sini, tugasnya adalah kinestetik. Jadi Anda bertugas untuk membuat rangkuman pembelajaran dari materi ini ya, materi. Jadi ini bisa yang lebih tinggi, ini yang karena lu lebih sedikit ya, ini disimpulkan saja ini. Oke. Kemudian yang di sini mana A-nya? Ya, silakan belajar menggunakan mana beda. Ya. Jadi di sini adalah kelompok yang lebih senang belajar dengan musik. Ini. Jadi coba diputar musiknya. Ya. Ya. Siapkan bisa belajar sambil nyanyi tergantung daripada minatnya. Oke. Bisa berkelompok ya. Silakan ya di ya. Contohnya ya, bisa nanti bisa ditambahkan ini. Ya, bisa berkelompok. Jadi membuat kaligrafi, ini kaligrafi Anda ya memata kembali untuk diisikan seperti apa namanya, bisa dipajang di ini. Ya, silakan mengambil dia. Ngerti? As-Sami artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Ya, di sini ini. Mengikuti. Ya, cepat Pak. Jadi kan ini ya, enggak pasti. Sama yang ini. Ini hanya presentasi produk. Ini ya semua nih berapa ya nah ini ya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Lanjut. Di sini. Al-Qadir. Ya. Maha waspada. Ya. Mengetahui perkara yang tersembunyi. Ya. Silakan tanya tadi. Ini kok, yang ini. Ya. Ah, ini tadi nama sama. Bisa saja. Maha melihat. Ya, kan. Allah Maha melihat. Ya, sama tuh. Ini kita bisa. Walaupun begitu lembut dan kecil. Saya masih di mana? Sabar deh. Ganti apa sama? Sampai kapan nanti paling?
Jadi kita akan memperlihatkan hasil daripada karya kerja kelompok kalian ya. Oke, siapa yang pertama mau tampil? Angkat tangan. Sama sekali. Siapa? Ya. Ya, silakan. Tampil dulu pertama. Ya, silakan kelompok dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ar-Rahman akan menyanyikan rangkuman materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya atau Asmaul Husna. Pengertian Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak atau yang lain. Pengertian Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha waspada. Mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Pengertian As-Sama. As-Sama artinya Maha mendengar Allah. Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat Allah, Maha melihat segala sesuatu walaupun dari kelompok kami. Oke, teman semua. Ya. Hasil pemaparan dari kelompok Ar-Rahman. Oke, selanjutnya siapa lagi kelompok yang mau tampil lagi? Oke, silakan sini. Sini, silakan. Kelompok daripada ya, silakan. Tiga. Tiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Alim, kami lebih mudah memahami Asmaul Husna dengan cara menggambar atau membuat kaligrafi. Mana sini? Dan ini adalah hasil dari kelompok kami. Kita mana gitu? Kami juga di sini. Di sini kami menggambar yaitu Al-Alim dan Al-Basir, yang artinya mengetahui. Yang melihat. Jadi itulah hasil dari kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Sekarang yang terakhir kelompok Ar-Rahman. Ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ar-Rahman. Kami akan memaparkan kerja diskusi kami dengan cara bernyanyi. Rahman, Ya Rahim, Ya Majid, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Muhyin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Qadir, Ya Karim, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Basir, Ya Mughith, Ya Rahim, Ya Mu'in, Ya Mudir, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir. Oke, sudah. Kami lebih senang belajar mengenal nama Allah dengan cara bernyanyi. Sekian dan terima kasih. Oke, teman-teman. Ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ada berapa nama Allah? 99. Ya, sebutkan satu. Siapa yang mau? Apa? Al-Alim, Al-Alim artinya Maha mengetahui. Yang kedua? Apa? Al-Khabir Allah. artinya Maha waspada. Allah Maha waspada. Kemudian ya, oke. As-Sami artinya Maha mendengar. Iya, Maha mendengar. Jadi bagaimana perjalanan kita hari ini? Apa menyenangkan atau bagaimana? Kalau menyenangkan, kita akan terus belajar seperti ini ya, berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakat kalian. Jadi hari ini kita batasi pertemuan kita hari ini. Insyaallah kita sambung minggu depan, dan sebelum kita selesai, mari kita sama-sama membaca suratul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Karena mulai satu abataya mulai. Ya, segera cukup ya. Insyaallah kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita ketemu minggu depan ya. Silakan istirahat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan sehat Pak Sama. Alhamdulillah. Begini Pak, jadi ini kembali kita bertemu. Jadi sebelumnya itu kan ada yang percakapan yang semacam ini yang pernah kita lakukan, yaitu pra-observasi. Kemudian kita lanjutkan dengan observasi di dalam kelas. Dan sebelumnya juga saya sudah informasikan bahwa nanti setelah pembelajaran di dalam kelas masih ada kegiatan yaitu pasca observasi. Kemudian yang di situ juga saya sudah pernah bilang bahwa nantinya ini akan didampingi oleh pembelajar saya, pendamping. Jadi untuk hari ini, jadi kita sudah masuk di pasca observasi. Jadi ada beberapa mungkin pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Oke Pak, jadi yang pertama mungkin saya hanya tanya dulu atau mengulang dulu dari materi yang tentang Bapak bawakan dulu waktu masih di kelas. Ya. Jadi judul yang materi yang dibawakan itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya yang lebih indah, Lebih indah namanya. Nah, itu adalah materi yang Bapak bawakan pada saat di kelas dulu. Kemudian pastinya kan ada beberapa tujuannya dulu tuh Pak. Tujuan pembelajarannya. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran tersebut yaitu siswa mampu mempelajari dan memahami tentang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, siswa mampu dan mengetahui mana Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, mempelajari, siswa mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Asmaul Husna. Hikmah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Asmaul Husna. tujuan pembelajaran ini. Ya, baik. Jadi terakhir barangkali yang ini mengulang pertanyaan yang lalu itu Pak. Itu kan ada pastinya strategi juga yang Bapak sudah siapkan yang kemarin itu Pak. Ya. Kira-kira strategi pembelajaran itu Pak. Jadi strategi yang kita gunakan waktu itu yaitu mempersiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dengan Asmaul Husna bahwa setiap siswa memiliki keunikan masing-masing, perbedaan tergantung dari bakat dan minat proses terdidik. Jadi intinya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian itu kan ada beberapa tahapan di dalamnya. Kemudian ada yang semacam pembagian kelompok, kemudian ada yang pemaparannya barangkali. Iya. Pemaparannya. Iya. Ya. Oke Pak, itu adalah beberapa yang pernah saya tanyakan dulu waktu masih di pra-observasi. Nah, ini tentang ada beberapa poin lagi Pak. Jadi setelah pembelajaran di dalam kelas ini kan pastinya ada beberapa yang Bapak dapatkan di situ, artinya ada kelebihan, ada kekurangan, atau adakah nilai positifnya dari pembelajaran yang Bapak sudah lakukan di dalam kelas. Nah, oke Pak, jadi waktu pembelajaran di dalam kelas ini kira-kira ada hambatan kira-kira yang dihadapi Pak pada saat itu? Jadi kalau hambatan Pak, ada hambatan yang kita hadapi terutama pada saat terutama pada saat pembagian kelompok. Ada saja siswa atau pelajar yang tidak puas dengan pembagian kelompok itu. Kan mungkin karena kedekatannya jadi tidak terlalu akrab dan sebagainya. Padahal untuk membagi kelompok ini kita sudah melakukan pertimbangan yang matang-matang sehingga terbentuk kelompok itu sesuai dengan bakat dan minat. Oke. Jadi itu hambatan yang Bapak hadapi pada saat pembelajaran di dalam kelas. Ada beberapa hambatan. Nah, terus kemudian jenis kegiatannya itu kan di dalam kelas. Kira-kira setelah Bapak melakukan pembelajaran ini, kira-kira perhatiannya Bapak yang bagaimana nih? Apakah sudah merasa puas atau kira-kira masih ada yang perlu dibenahi ke depannya atau bagaimana? Ya. Jadi kalau puasnya itu Pak, saya belum merasa puas juga. Karena ke depan kita akan bagaimana melakukan yang terbaik lagi. Terbaik lagi. Cuma
wakil saya di sini karena dengan strategi yang kita gunakan ini Pak, peserta didik itu dia lebih mudah menyerap pembelajaran sehingga dia lebih bermakna dalam pembelajaran itu. Gitu, Pak, Jadi artinya belum terlalu puas dengan pembelajaran, artinya masuk pada kedepannya masih dalam perbaikan atau peningkatan pembelajaran tadi. Nah, selanjutnya Pak, pastinya kan di dalam pembelajarannya itu ada hal positifnya pasti. Dan kemudian pada saat dilakukan proses pembelajarannya itu apa kira-kira hal positif yang Bapak dapatkan pada saat itu? Ya, jadi kalau positifnya Pak, jadi ketika siswa mulai jenuh dan kurang fokus dalam pembelajaran, maka kita coba untuk splitting, sehingga dengan solusi splitting ini peserta didik itu kembali fokus dan lebih bergerak kembali untuk belajar. Jadi splitting yang kita coba untuk terapkan dalam pembelajaran. Ada sepertinya splitting. Jadi itu adalah untuk membantu siswa kembali fokus. Setelah pembelajaran di dalam kelas, siswa terkadang kan biasanya memang kurang perhatian atau apa, jadi makanya salah satu kegiatan itu adalah splitting supaya mengalihkan kembali perhatiannya siswa untuk pembelajaran yang itu. Nah, oke Pak, terakhir barangkali nih untuk kedepannya nih Pak, apa yang akan Bapak rubah ini nantinya untuk pertemuan berikutnya barangkali? Ya, Karena ini kan ada beberapa tadi, ada hambatan, kemudian ada faktor positifnya, kemudian dari beberapa temuan-temuan ataukah dari faktor evaluasi pembelajarannya Bapak, nah itu kan sudah ada. Jadi ini yang Bapak lakukan ke depannya ini kira-kira apa lagi? Tentunya dalam pembelajaran selanjutnya, menurutnya kami akan terus berupaya untuk mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik lagi, menarik mungkin, sehingga peserta didik ini lebih menyenangkan dan lebih berpihak kepada murid. Itu saja yang kami sampaikan. Akan mempersiapkan bahan ajar yang maksimal, kemudian pembelajaran yang lebih inovatif dan menarik lagi ke depannya. Pak, barangkali hanya itu barangkali yang bisa saya tanya, dan kemudian terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya Bapak karena sudah meluangkan waktu mulai dari kegiatan pertama pra-observasi, kemudian observasi di dalam kelas, dan selanjutnya pasca observasi ini. Nah, barangkali hanya sedikit masukan barangkali Pak, jadi saya bukan artinya hanya masukan barangkali yang sempat saya dapat barangkali pada saat mengajar di dalam kelas itu. Tetap RPP-nya juga dibawa, kemudian ada referensi lain mungkin barangkali dengan buku-buku pakai, atau pokoknya dalam pembelajaran itu ada referensi lain lah yang bisa digunakan. Kemudian yang terakhir itu ada yang LKPD juga mungkin bisa dibagikan ke siswa pada saat akhir pembelajaran mungkin. Jadi itu hanya masukan Pak untuk kedepannya, dan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Barangkali cukup sekian dari Pak PP, barangkali ada yang mau disampaikan Pak? Pak. Oh iya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak atas kesempatannya, dan barangkali saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.